Ustadz Maher Tuan Libi, entah siapapun yang namamu yang menggunakan aksesoris sorban dan menggunakan jubah. Di sini saya ingin menanya, seberapa tinggi ilmu Anda dan seberapa tinggi pula pengetahuan Anda tentang Islam? Ya, saya di sini sedikit banyaknya juga pernah belajar mengaji, juga pernah belajar di sekolah juga. Yang saya ingin tanyakan di sini, apakah anak anutanmu itu Nabi Muhammad SAW atau siapa? Jika panutanmu adalah baginda Nabi Rasulullah Nabi Muhammad SAW, apakah di dalam ajarannya dia mengatakan berkatalah buruk pada orang lain, atau menghina orang lain, atau menjelek-jelekan orang lain? Apakah itu ada? Apakah Anda dari kecil sampai sekarang yang menyatakan dirinya sebagai ustadz pernah mendengar bahwa baginda Rasulullah pernah mengucapkan kata buruk kepada orang lain? Apakah Anda pernah mendengar cerita baginda Nabi Muhammad SAW pernah menghina orang lain? Apakah baginda Muhammad Rasulullah pernah mengajarkan untuk mencaci maki orang lain? Apakah Anda pernah mendengar cerita-cerita tersebut, atau apakah Anda pernah melihat ajaran baginda yang seperti itu? Jika tidak, terus Anda itu menganut aliran mana? Terus Anda itu ikut panutan yang mana? Sehingga seringkali itu kata-kata kotor itu keluar dari mulut Anda, seakan-akan Anda itu paling bersih sendiri. Saya bisa seperti Anda menggunakan sorban, menggunakan jubah agar terlihat seperti orang alim. Saya bisa seperti itu. Maher Tuan Libi, Pak Ustadz ya yang terhormat, saya bisa seperti itu. Tapi tolonglah, dengan menggunakan sorban Anda itu, dengan jubah Anda itu yang keislaman yang tampak orang alim, jagalah mulut Anda, jagalah hati Anda. Bersihkan hati Anda dari sifat-sifat dengki dan benci dan iri hati. Jangan cuma mengejar tenar saja biar dipandang wah, tapi berikanlah ajaran-ajaran yang baik buat umat Islam. Jangan menambah nggak karuan ajaran-ajaran Islam. Ajaran Islam itu baik, nggak ada ajaran Islam itu yang nggak baik yang seperti Anda ajarkan. Tolonglah, saya sebagai umat Islam meminta Anda untuk menjaga hati Anda, menjaga tutur kata Anda. Sebagai seorang ustadz itu berat, Pak, nggak mudah. Untuk memimpin semua umat itu susah, mengajarkan ke umat itu susah. Tolong ajarkanlah yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Dan kalau bisa, sebelum Anda menghina ulama-ulama besar,
berkacalah diri Anda. Anda itu seperti apa? Apakah Anda sudah baik? Atau apakah Anda sudah merasa paling benar sendiri, nggak ada salahnya di dunia ini, paling bersih, paling suci, ataukah paling nggak ada dosa? Saya kira ilmu Anda lebih tinggi dari saya, dan saya kira juga Anda lebih pintar dari saya. Jadi saya kira Anda juga bukan anak kecil lagi yang tak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saya kira Anda tidak perlu ajarkan itu lagi, karena ilmu Anda sudah setinggi langit. Jadi saya minta dengan sangat, tolong ajarkan para umat Islam itu ajaran-ajaran yang baik, yang adem, yang dingin. Karena ajaran Islam itu adem, anget, ayem, dirasakan di hati itu enak. Nggak ada kebencian, nggak ada caci maki, nggak ada hujat menghujat, itu nggak ada. Jadi kadang saya bingung, panutan Anda itu siapa, sedangkan Nabi Muhammad aja tidak mengajarkan seperti itu, dengan menanamkan kebencian, dengan caci maki, dengan hina menghina, itu nggak ada. Anda memperoleh panutan itu panutan siapa? Saya kadang tuh bingung. Surban putih itu Anda itu buat apa kalau kayak gitu? Sukanya mencaci maki, yang merasa sok benar, nggak ada salah, paling bersih, sok suci, nggak ada dosa. Aduh, istighfar Pak, istighfar ya. Saya harap Anda bisa segera beristighfar secepat mungkin. Dan saya sebagai sesama umat Islam cuman ingin mengingatkan Anda, cuman itu aja, karena kita kan sebagai saudara. Udah, assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau ada salah kata saya minta maaf, dan tolong bimbinglah saya ke jalan yang baik, jangan bimbing saya ke jalan untuk membenci orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.